Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya langsung aja saya ingin memberikan materi tentang dasar listrik dan elektronika, yang mana materi yang akan kita bahas yaitu tentang induksi elektromagnetik. Di sini ada 5 video. Saya sengaja untuk membagi-baginya agar kalian mudah untuk mengaksesnya, gitu ya. Jadi tolong untuk menonton video ini dengan urut agar materinya nyambung. Selanjutnya saya langsung masuk ke materi. Yang pertama, ini tentang induksi elektromagnetik, yang mana pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang kemagnetan ya. Nah, kemarin pure tentang kemagnetan, sekarang kemagnetan tapi dikaitkan dengan listrik. Jadi namanya induksi elektromagnetik gitu. Oke. Materi yang pertama tentang medan magnet. Apa sih yang dimaksud dengan medan magnet itu? Medan magnet itu adalah daerah atau merupakan ruang magnet yang di dalamnya masih bisa dirasakan adanya gaya magnet. Kalian pernah megang magnet? Kemudian jika ada benda yang bisa ditarik atau menolak magnet, itu bila didekatkan, sebelum dia menempel atau menolak, itu kan kita merasa ada gaya-gaya magnet kan, entah itu menolak, entah itu menarik. Nah, rasa untuk menolak dan menarik itu, daerahnya itu disebut dengan medan magnet. Nah, layaknya seperti ini. Di sini misalnya ini adalah magnet, dan di sekitarnya ini yang dirasa ada gaya magnetnya, itu berarti medan magnet namanya ya. Daerahnya itu namanya disebut dengan medan magnet. Oke. Nah, medan magnet ini disebut atau diberi simbol dengan B besar. Itu, paham ya? Oke, next. Nah, seperti ini. Ketika ada magnet itu kan punya dua kutub ya, ada utara dan selatan. Jika ada dua magnet, ketika didekatkan magnet yang berbeda, maka dia akan saling tarik menarik. Dan ketika dia sebelum menempel, pasti kan ada rasa untuk tarik menariknya itu, mulai dari dia ada ruangan di antara kedua magnet itu. Nah, kedua ruangan ini berarti di antara dua kutub ini kan ada ruangan ya. Nah, ada ruangan ini, ada yang atasnya juga. Nah, itu disebut dengan medan magnet. Begitu pula dengan medan magnet yang memiliki kutub yang sama. Ini kan kutub yang tidak sama, maka dia akan saling tarik menarik. Kalau yang ini kan kutubnya itu sama, maka dia akan tolak menolak. Nah, rasa tolak menolaknya itu mulai dari dimana dia tolak menolaknya, maka disitulah medan magnetnya mulai ada, kayak gitu. Jadi medan magnet itu ruangan antara kedua magnet, ya kan, atau magnet dengan benda-benda yang bisa ditarik atau ditolak oleh magnet, gitu ya, seperti ini. Nah, kalau yang ini kalau ada sebuah magnet, maka daerah magnetnya itu di sekelilingnya, gitu ya, di sekeliling magnet tersebut, gitu. Sama dengan magnet ini juga magnetnya itu dikelilingi oleh medan magnet tuh, antara kutub U dan kutub S, seperti itu ya. Oke, next. Kemudian ada yang disebut dengan garis gaya magnet. Apa sih yang disebut dengan garis gaya magnet? Tadi kan kita udah belajar tentang medan magnet. Medan magnet itu daerahnya. Nah, apabila kita gambarkan, sebenarnya medan magnet itu ada digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Nah, garis-garis gaya magnet ini menggambarkan si medan magnet tersebut. Jadi terbentuklah kumpulan dari garis-garis gaya magnet ini membentuk medan magnet gitu. Nah, di sini terlihat bahwa ada kutub U, kan magnet itu punya dua kutub ya. Ada kutub U dan kutub S, kutub utara dan kutub selatan. Lihatlah, garis-garis gaya magnet pada kutub U itu arahnya keluar ya, arahnya keluar. Untuk garis gaya magnet
kutub S itu arahnya ke dalam, ya. Untuk kutub S itu arahnya ke dalam. Nah, maka apabila ada sebuah magnet, dia itu medan magnetnya atau garis gaya magnetnya itu, pergerakannya itu adalah arahnya dari kutub U menuju kutub S, kayak gitu. Paham ya? Nah, semoga paham. Nah, di sini ada penjelasannya. Garis gaya magnet adalah lintasan kutub utara dalam medan magnet atau garis yang bentuknya demikian hingga kuat medan di tiap titik-titik dinyatakan oleh garis singgungnya. Jadi medan magnet itu isinya adalah garis-garis gaya magnet yang arahnya dari kutub U menuju kutub S, gitu. Paham ya? Oke, di sini ada lagi perubahan garis gaya magnet juga disebut dengan flux magnet. Jadi kalau misalnya magnet ini diapakan, misalnya ada perubahan digosok atau misalnya dipotong lagi atau misalnya dihubungkan dengan penghantar, itu disebut nanti akan ada perubahan flux magnet. Nah, ada perubahan garis gaya magnet maksud saya. Nah, itu disebut dengan flux magnet, perubahannya itu. Seperti itu. Paham ya sampai sini? Di sini ada yang namanya medan magnet di sekitar arus listrik. Oke, kita langsung masuk ke arus listriknya. Di sini seorang ilmuwan fisika, dia melakukan percobaan pada sebuah arus listrik, sebuah penghantar. Dia merasakan bahwa ketika ada penghantar yang dialiri arus listrik kemudian dihubungkan atau didekatkan sebuah magnet, maka dia akan ada rasa ada gaya-gaya magnet yang di sekitar si penghantar tersebut. Dia melakukan percobaan, kemudian oh ya, dia menemukan medan magnet di sekitar arus listrik gitu. Kemudian dia menyimpulkan bahwa dia ingin mengetahui arah arus, kemudian medan magnetnya itu seperti apa. Kemudian dia menyimpulkan bahwa ini penghantar nih, ini penghantar atau konduktor, ya. Kemudian dialiri arus dari bawah, yang arahnya dari bawah ke atas, maka medan magnetnya itu atau garis gaya magnetnya itu arahnya itu ke kiri. Nah, muternya ke kiri. Dan sebaliknya, apabila arah arusnya itu dialirkan dari atas ke bawah, maka medan magnetnya itu ke kanan, ya, ke kanan, gitu. Paham ya? Nah, percobaan Ørsted ini bisa kita gambarkan atau bisa kita ingat-ingat dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, kaidah tangan kanan yang mana jempol ini atau ibu jari ini merupakan arah arus, ya. Nah, kalau kita sudah tahu arah arusnya misalnya ke atas, maka kita bisa menentukan arah medan magnetnya atau arah garis gaya magnetnya, yaitu kemana? Ke kiri. Dia muternya ke kiri. Oh, berarti garis gaya magnet atau medan magnetnya itu ada di sekitar yang arahnya itu ke kiri, gitu. Dan sebaliknya, kalau ibu jari ini arahnya ke bawah, maka arah garis gaya magnetnya itu ke kanan. Nah, itu ya. Bisa dimengerti? Ya, mungkin sekian dari saya untuk video yang pertama ini. Nanti dilanjutkan lagi ke video yang kedua, yaitu tentang induksi elektromagnetiknya, gitu.